Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Syarulsyam, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Farahikmah Indonesia. Baik, di sini saya akan berpresentasi bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi akan membuat kita sakit hati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paradigma filsafat ekonomi syariah sebagai suatu solusi kehidupan manusia. Dalam paradigma filsafat ekonomi syariah, dalam konteks kehidupan manusia terbagi atas 4 konteks. Yang pertama ada ekonomi dalam Islam, yang kedua ada perkembangan ekonomi dalam Islam, yang ketiga perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional, yang keempat paradigma falsafah ekonomi Islam sebagai solusi kehidupan sosial. Yang pertama ada ekonomi dalam Islam. Pada umumnya, pakar ekonomi yang menafsirkan pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri, di antaranya mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai pahala berdasarkan pada prinsip nilai Al-Quran dan Sunnah. Islam memberi penekanan terhadap ikhtiar manusia, mendorong umatnya untuk bekerja. Tidak hanya itu, dalam Islam, ikhtiar tersebut juga dibarengi dengan adanya jaminan rezeki terhadap setiap makhluk. Adapun pengertian ekonomi Islam menurut Umar Capra adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi. Penerapan nilai-nilai Islam merupakan suatu bentuk aplikasi dan konseptualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, nilai Islam adalah suatu asas dan prinsip yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Bahkan nilai tersebut menjadi sumber nilai tertinggi dan memiliki dasar filosofis dan universal dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ittijad. Yang kedua ada perkembangan ekonomi dalam Islam. Ya, perkembangan ekonomi Islam tidak serta-merta tumbuh berkembang secara pesat, tetapi melalui berbagai tahapan sejak awal hingga kebekuan. Sejumlah negara Muslim secara jujur tengah mempertimbangkan informasi sistem perbankan dan keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Adapun beberapa negara non-Muslim telah banyak yang mulai melirik sistem ekonomi Islam itu sendiri sebagai suatu solusi mengatur permasalahan perekonomian. Mereka membuka Islamic window antara lain Citibank, Chase Manhattan Bank, Australia and New Zealand, Bank Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Bank of America, Commerce Bank, dan lain sebagainya. Agama telah menetapkan aturan-aturan dan menjalankan kehidupan ekonomi. Agama telah mengatur nilai ajaran yang dicontohkan Rasulullah sehingga Khulafaur Rasyidin seperti dalam hal kebijakan fiskal, moneter, hingga kebebasan individu. Yang ketiga ada perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional. Dalam perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional dapat kita lihat dari berbagai sisi, yaitu yang pertama sumber sebagai sebuah agama yang melingkupi segala hal. Sumbernya berasaskan sumber yang mutlak, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada tujuan kehidupan. Tujuan ekonomi Islam membawa konsep kebahagiaan dalam konteks kehidupan manusia. Kebahagiaan mencakup 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk akhirat, kebahagiaan mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi dan bebas dari segala kebodohan. Sedangkan konvensional atau ekonomi sekuler
hanya mempertingkatkan kepuasan di dunia saja. Yang ketiga, ada konsep harta sebagai wasilah. Konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan langit adalah Allah. Manusia hanya khalifah di bumi. Manusia hanya diberi kesempatan untuk mengelola apa yang dimiliki oleh Allah di permukaan bumi ini. Pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Perbedaannya juga dapat kita lirik dari segi-segi prinsip-prinsip yang dijalankan oleh ekonomi syariah ataupun di ekonomi konvensional, seperti pelanggaran riba, unsur kepercayaan, dan ta'awun dalam segala transaksi dan sistem bagi hasil yang dijalankan dalam ekonomi Islam dan tidak diberlakukan pada sistem ekonomi konvensional. Yang terakhir, ada paradigma falsafah ekonomi Islam sebagai solusi kehidupan sosial. Dalam paradigma falsafah ekonomi Islam juga terdapat nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan yang lainnya, yaitu terbagi atas tiga. Yang pertama ada keadilan. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama risalah para nabi dan rasul. Terminologi keadilan dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain adl, qist, mizan, his, dan qas. Sebagaimana terlihat pada tabel varian makna keadilan tersebut, secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mengandung persamaan perlakuan dan penolakan terhadap segala bentuk ketidakadilan serta keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua ada nilai khilafah. Nilai khilafah secara umum berarti pertanggungjawaban sebagai pengganti atau mandataris Allah di alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental, spiritual, dan material yang memungkinkannya untuk hidup dan mengembang misi kekhalifahan tersebut secara efektif. Maka khalifah dapat dijabarkan dalam tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan benar, mewujudkan kemaslahatan publik, ataupun bertanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu. Yang terakhir ada takaful. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia bersaudara. Islam juga meletakkan kecintaan terhadap sesemua yang melampaui kecintaan terhadap pribadi sebagai ukuran kesempurnaan iman. Hal ini yang mendorong sekian yang bisa saya presentasikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju sayanya yang gengsi dan dianya yang cuek. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.